Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan belajar tentang kerajinan berbasis media campuran. Apa itu kerajinan berbasis media campuran? Sebelum masuk kerajinan berbasis media campuran, ibu menjelaskan dahulu tentang kerajinan. Kerajinan adalah membuat atau menciptakan sesuatu barang atau produk dari tangan manusia. Sekarang kita masuk kerajinan berbasis media campuran. Apa itu? Yaitu menciptakan sesuatu barang atau produk yang bahannya dicampur. Apa contohnya? Pencampuran antara batu dengan kayu, antara batu dengan logam, antara batu dengan bambu. Apa salah satu contohnya? Yaitu cincin. Sebelum kita masuk membuat atau menciptakan, terlebih dahulu ibu menjelaskan tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Berikut adalah berbagai prinsip dari kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, pencampuran beberapa bahan yang tidak memiliki reaksi kimia saat digabungkan. 2. Penggabungan dilakukan minimal 2 bahan yang berbeda. Kebutuhan bahan disesuaikan dengan jenis dan kerajinan yang dibuat. Ketiga, penggabungan bahan dapat dilakukan secara homogen maupun heterogen. Misalnya, penggabungan antara bahan alam dengan alam, buatan dengan buatan, dan alam dengan buatan. Yang keempat, setiap bahan yang digabungkan memiliki fungsi masing-masing. Yang kelima, penggabungan bahan harus menyatu satu sama lain sehingga tercipta satu kesatuan. Guna membuat bentuk baru pada kerajinan media campuran, maka harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau disebut dengan stilisasi. Yaitu apa itu stilisasi tadi? Yaitu menyederhanakan bentuk merupakan salah satu teknik dan strategi dalam pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Adapun prinsipnya, yang pertama, harus menunjukkan pesan eksplisit yang jelas. Misalnya produk yang digunakan untuk hias atau produk fungsional. Yang kedua, harus menunjukkan pesan implisit. Yang ketiga, sebelum perancangan bahan baku sudah harus ada. Namun ada pula yang bahan bakunya disiapkan setelah perancangan produk. Yang keempat, harus menyiapkan bentuk penyederhanaan dari jenis kerajinan yang utama. Yang kelima, lakukan prinsip hemat bahan untuk membuat kerajinan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mengubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang disebut juga dengan deformasi. Yaitu kita merupakan salah satu strategi yang umum digunakan dalam pembuatan suatu kerajinan. Mengubah bentuk dilakukan dengan mengubah bentuk asli menjadi bentuk yang lebih disesuaikan. Terkadang fungsi dari kerajinan yang telah diubah juga telah berbeda. Misalnya, dari keramik yang awalnya sebagai alat makan dapat dialihkan fungsinya menjadi tempat lilin. Selanjutnya kita masuk kepada jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Adapun jenisnya dan karakteristik dari berbagai bahan untuk kerajinan, yang pertama adalah batu. Apa jenis-jenis batu yang dapat kita gunakan? Yaitu batuan lava beku. Yang kedua, batuan sedimen. Yang ketiga, batuan metamorfosis. Yang kedua, selain batu adalah logam. Logam banyak macamnya atau banyak bisa yang dibentuk untuk kategori logam. Apa contohnya?
emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Yang ketiga adalah plastik. Plastik kemasan yang bentuknya pipi seperti lembaran dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Apa contohnya? Limbah plastik bekas kemasan diantaranya kemasan serbuk minuman, minyak goreng, pengharum baju, deterjen, dan sebagainya. Yang keempat, kayu. Kerajinan kayu merupakan pembuatan barang-barang bahan kayu yang dihasilkan melalui keterampilan tangan manusia. Apa contohnya? Yaitu bentuk binatang kaki 4 dan binatang laut. Bisa juga nanti ada kerajinan kayu yang bisa kita pakai, contohnya kursi dan sebagainya. Yang kelima adalah keramik. Keramik adalah hasil kebudayaan manusia di dunia yang tertua. Pada perkembangannya, keramik mempunyai nilai seni dan nilai guna. Misalnya yaitu adalah kita temui keramik-keramik yang ada pada masa zaman prasejarah di Nusantara. Pada umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan termal dan kimia dibandingkan elemennya. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, baryclite, kuarsa, kaolin, dan air. Ada beberapa pencampuran keramik, contohnya pencampuran kerajinan keramik dengan rotan. Yang kedua, pencampuran keramik kerajinan dengan logam. Itulah materi pada pagi hari ini. Mau yang bertanya atau yang belum paham, silakan nanti di kolom komentar. Saya Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.